wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi kana idza ra'a ma yuhibbuhu syakarallah, alladzi qala alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, wa idza ra'a ma yukrihuhu qala alhamdulillah ala kulli hal. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah di malam hari ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, serta kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa serta melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam yang ke-17 ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk golongan-golongan yang dirindukan oleh surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang sabar dan syukur tidak akan ada habisnya, dan dua kata ini memang mudah sekali diucapkan dan juga sering dibahas di berbagai forum maupun kesempatan. Akan tetapi pada malam hari marilah kita mencoba untuk menguak kembali bagaimana konsep sabar dan syukur serta bagaimana kedua konsep itu dapat kita implementasikan dalam kehidupan nyata. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya ibadah puasa yang saat ini kita lakukan merupakan sebuah implementasi konsep sabar dan juga konsep syukur. Sabar dalam pengertian kita menahan segala bentuk syahwat dan larangan-larangan yang lainnya, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan penuh dengan keikhlasan dan untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa juga merupakan sebuah bentuk syukur karena kita diberi kesehatan dan kenikmatan panjang umur sehingga kita mampu melaksanakan ibadah bulan puasa. Bayangkan seandainya kita sakit, bayangkan seandainya kita sudah tua nanti dan tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, sungguh sangat sedih dan sungguh sangat merugi. Oleh karena kaum muslimin rahimakumullah, sangat rugi sekali bila seseorang yang sehat walafiat tidak ada halangan sedikit pun dia tidak mau berpuasa dengan berbagai alasan. Hadirin rahimakumullah, ketika kita sahur itu pun merupakan sebuah konsep syukur. Kita sahur dengan rezeki yang halal dengan tujuan agar puasa kita kuat, kita mampu menjalankan ibadah puasa dalam sehari penuh tersebut. Dan begitu juga ketika berbuka puasa, kita juga menggunakan konsep syukur, yaitu kita berbuka mensyukuri nikmat memakan rezeki yang halal, sehingga dengan takjil serta berbuka puasa itu kita dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib dan kemudian melakukan sholat ibadah tarawih dan dilanjutkan dengan tadarus dan ibadah-ibadah yang lain. Hadirin rahimakumullah, dari puasa ini memang banyak pelajaran, banyak hal-hal mata kuliah yang dapat kita ambil. Salah satu utama dan pertama adalah sabar dan syukur.
Ini merupakan perbuatan hati, perbuatan mental, di mana ketika orang berpuasa sangat dilatih betul untuk agar dia pandai bersabar dan pandai bersyukur. Cerdas ya, cerdas hatinya. Jadi seseorang dalam hidup ini tidak sekedar cerdas pikirannya, termasuk juga cerdas perbuatan, tapi dimulai dengan kecerdasan hatinya, yaitu dengan pandai sabar dan bersyukur. Hadirin rahimakallah, kita tahu dalam hidup ini ada ada datang silih berganti, ada kadang sedih, kadang gembira, kadang sakit, kadang sehat, kadang kaya, kadang miskin, dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini perlu pengaruh utamaan, yaitu konsep sabar dan syukur. Kenapa? Agar kita ketika mengalami hal-hal yang pahit, kita sabar dan tegar menghadapi kesulitan dan beban hidup yang kita jalani tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sabar menurut Al-Quran ini bukan berarti sikap merasa kehinaan atau berada dalam kehinaan saja, mengalah, tidak begitu. Tetapi sabar menurut Al-Quran adalah merupakan sebuah sikap azimah, yaitu keteguhan, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, fasbiru kama sabara ulul azmi minar rusuli. Bersabarlah sebagaimana sabarnya para nabi-nabi yang mempunyai ulul azmi. Siapa nabi-nabi itu? Yang 5 nabi yang mempunyai ulul azmi, di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka lah para nabi yang mempunyai kesabaran dan mempunyai sanggup mengalami beban-beban yang sangat berat, sanggup memikul tanggung jawab yang sangat luar biasa. Pantas saja kalau 5 nabi ini mendapatkan julukan ulul azmi. Untuk itu kaum muslimin rahimahullah, ketika seseorang bersabar, bukan berarti dia loyo, bukan dia lagi menyerah dan berpangku tangan. Wa ma du'ufu wa mastakanu, tidak boleh menyerah, dan sebaliknya mereka haruslah terus berjuang melawan kebatilan, berjuang kemalasan, berjuang melawan kemiskinan, berjuang melawan ketertinggalan. Summa jahidu wasabiru. Inilah merupakan sabar dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, sabar itu menurut Al-Quran ada 3 tingkatan, ada 3 atau kualitas. Yang pertama adalah isbiru, yaitu bagaimana kita menyiapkan mental sekuat-kuatnya untuk menghadapi berbagai kesulitan dan berbagai cobaan-cobaan hidup. Ini harus kita siap, mental lahir maupun batin. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka, maka isbiru, bersabarlah, siapkan mental dan batin kita. Meskipun kita belum pernah mengalami, belum pernah menghadapi, hadapi saja, hadapi dengan senyuman, katanya begitu. Yang kemudian hadirin rahimahullah, isbiru wasabiru. Wasabiru adalah bagaimana kita menguji mental kita dan kita kuat untuk menghadapi kesulitan tersebut, seraya mengambil solusi dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Ketahanan uji mental ini penting sekali. Kalau nggak punya daya banting, daya tahan yang kuat, maka mungkin orang itu tidak akan bisa sukses, dan bisa jadi dia akan lemah dan pada akhirnya musnah. Yang berikutnya kaum muslimin rahimakumullah, warabitu. Warabitu adalah tetap waspada. Tetap waspada terhadap segala macam kemungkinan. Dan ini yang ketiga ini sangat amat penting sekali. Sebab kadang-kadang orang sudah isbiru, sudah sabar, wasabiru, dan sudah siap mental dan sudah banyak solusi, tapi dia lengah, lupa, ya. Lupa akhirnya apa? Di akhir-akhirnya atau di tengah-tengah perjalanannya banyak godaan, banyak cobaan, sehingga dia tidak mawas diri. Maka wajar banyak orang yang tadinya soleh, yang tadinya baik, yang tadinya rajin ke masjid, yang tadinya orang dikenal baik dan dikenal pro rakyat, katakan begitu, tetapi di akhirnya kenapa kok rasa-rasanya tidak mengandung unsur keadilan, kebijakannya jauh bahkan tidak pro keadilan.
Ini karena dia tidak menggunakan warabitu. Ini yang sering disalahgunakan. Oleh karena itu melihat seseorang jangan lihat di awalnya, dan juga jangan lihat di tengahnya, tapi juga di akhirnya. Endingnya bagaimana? Apakah dia selalu waspada atau dia istiqomah atau tidak? Ini penting untuk kita ketengahkan. Yang berikutnya konsep syukur. Hadirin rahimakumullah, syukur ini syaratnya ada 3. Yang pertama adalah mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas nama kerja sendiri, bukan atas nama kecerdasan sendiri. Memang secara lahiriah seseorang itu wajib berusaha, tetapi segala kenikmatan adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu insya Allah orang tidak akan sombong, orang tidak akan takabur sehingga dia merasa paling kaya sedunia dan meremehkan orang lain. Ada istilah namanya crazy rich, yaitu orang-orang gila yang kaya, yang super cepat, pada menganggap kekayaannya adalah hasil kerjanya sendiri dan hasil akalnya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi rahimakumullah? Akhirnya namanya hati nurani dan publik merasa ini kok ada yang tidak sehat, ini ada sesuatu yang tidak benar. Dan alhamdulillah, dan faktanya orang-orang yang dikenal dengan seperti itu sekarang sudah diproses oleh aparat penegak hukum, karena memang ada unsur kufur nikmat, tidak mengakui itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk proses mencari rezekinya melanggar hukum agama. Berikutnya kaum muslimin rahimahullah, syarat syukur yang kedua adalah memuji, terus menyebut nikmat-nikmat Allah tersebut. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kita menyebut dengan minimal membaca alhamdulillah summa alhamdulillah. Termasuk bersyukur kepada Allah itu berterima kasih kepada manusia, berterima kasih kepada guru kita yang telah mendidik, berterima kasih kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita, berterima kasih kepada ustadz kita, kiai kita yang telah mendidik dengan sabar. Sebab la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Dan yang berikutnya hadirin rahimahullah, bagaimana kita mampu menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya di jalan Allah dan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu Allah tidak akan mengadab seseorang. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum, jika kalian pandai bersyukur, wa amantum, dan beriman, wa kanallahu syakiron alima. Allah maha bersyukur, alima, maha mengetahui. Mengapa dikatakan maha bersyukur? Karena Allah adalah pandai berterima kasih. Maksudnya ketika seseorang berbuat baik di dunia ini, berbuat baik kepada masyarakat, maka insya Allah Allah akan menambah kenikmatan dan kenikmatan yang lebih besar lagi. Itulah salah satu makna syakiron alima. Hadirin rahimakallah, Abdullah ibnu Mas'ud dan para ulama yang lain menegaskan bahwa iman itu intinya ada dua bagian. Yang pertama adalah syukur, dan bagian yang lain adalah sabar. Jadi sabar dan syukur ini merupakan ibarat dua mata satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Untuk itu kaum muslimin rahimahullah, kehidupan seorang muslim, seorang mukmin ini seluruhnya selalu mendatangkan kebaikan serta mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ajibtu ri amril mu'min, saya heran dengan persoalan orang-orang mukmin. Idza asabathu sarra syakara, jika mendapatkan kesenangan dia selalu bersyukur. Wa idza fakana khairan lahu wa idza asabahu darra sabara fakana khairan lahu. Artinya di sini seorang mukmin ini pandai kapan dia menerapkan syukur dan kapan dia menerapkan sabar. Ketika dalam keadaan lapang dia syukur, dan ketika dia dalam keadaan sempit dia senantiasa bersabar, dan itu mendatangkan pahala. Jadi pahala syukur juga ada, pahala sabar juga ada. Berbeda kalau seseorang tidak pandai bersyukur, sama-sama kepanasan di siang hari, sama-sama capeknya, tapi kalau satunya tidak ada syukurnya, ya tidak dapat apa-apa, dapatnya juga capek, lelah, dan mungkin ujung-ujungnya ngersulo atau berkeluh kesah. Berbeda dengan orang-orang mukmin,
Kalau dia pandai bersyukur dan sabar, maka segala apa yang dia rasakan itu selalu mendatangkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini bagaimana kemampuan kita untuk menerapkan. Ibarat termometer, ada termometer sabar, ada termometer syukur. Kapan itu kita sabar, kapan kita syukur. Itu merupakan sebuah kecerdasan hati masing-masing kita. Untuk itu kaum muslimin rahimahullah, ada sebuah ayat yang mengumpulkan sifat sabar dalam satu ayat, yaitu dalam surat Al-Luqman, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya hal-hal demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang pandai bersabar dan pandai bersyukur. Hadirin rahimakumullah, dalam sejarah Islam dikenal Nabi Ayub adalah orang yang paling sabar. Mengapa beliau paling sabar? Karena beliau meskipun ditimpa penyakit yang paling dahsyat waktu itu, ternyata beliau tidak marah, tidak kufur nikmat, bahkan beliau selalu bersabar menerima cobaan dari Allah tersebut. Yang kedua adalah ada yang nabi yang paling pandai bersyukur, yang tidak lain adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana beliau diberi karunia kerajaan singgasana yang sangat luas, kekayaan yang sangat melimpah, tetapi beliau tetap syukur dan tidak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang pandai bersabar sekaligus pandai bersyukur. Mengapa sabar? Karena beliau dalam dakwanya banyak sekali cobaan dan ujian, banyak sekali cacian dan musuh permusuhan. Bahkan musuhnya tidak dari orang lain, dari keluarganya sendiri, dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal. Ini merupakan sebuah kesabaran yang luar biasa. Dan pada sisi lain Rasul adalah Nabi yang pandai bersyukur, di mana beliau selalu beribadah, selalu membaca istighfar tiap malam, ya sampai subuh, sampai kakinya bengkak. Padahal beliau seorang atau Nabi yang maksum, yang tidak pernah salah, yang sudah dapat garansi dari Allah untuk masuk surga. Anehnya beliau selalu beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bentuk syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, kalau kita melakukan sesuatu atas dasar syukur, insya Allah energinya akan bertambah, kualitasnya akan lebih baik, produktivitas akan lebih meningkat, saya yakin. Tetapi kalau kita beribadah hanya sekedar takut, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka mungkin tidak ada efeknya tidak terlalu banyak. Untuk itu kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan sabar dan syukur ini menjadi terapi kita untuk selalu mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah, menjadi healing, menjadi terapi. Sebab hadirin rahimahullah, di tengah suasana yang seperti ini, maka tidak ada yang bisa mengobati kita selain kita sendiri. Tentunya kita selalu memohon ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang pandai sabar dan pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang sahabat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi